Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang membahas tentang men-skor dan mengolah nilai. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, saya Romadona Hilmi Itsaro. Yang kedua ada Ibu Vina Novia Handayani. Yang ketiga Bapak Plasidus Sehajun. Yang keempat ada Ibu Yuni Anggraini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai materi men-skor dan mengolah nilai. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita di dunia pendidikan. Untuk yang pertama, slide pertama. Nah, ada latar belakang. Sementara orang berpendapat bahwa bagian yang penting dari pekerjaan mengukur dengan tes adalah menyusun tes. Jika alat tesnya sudah disusun sebaik-baiknya, maka anggapannya sudah tercapailah sebagian besar dari maksudnya. Tentu saja anggapan itu tidak benar sama sekali. Penyusunan tes merupakan satu bagian dari serentetan pekerjaan mengetes. Di samping penyusunan dan pelaksanaan tes itu sendiri, men-skor dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan luar biasa dari penilai. Ditambah dengan kebijaksanaan tertentu, nama lain dari pemberi skor dan pemberi angka. Men-skor dan menilai. Yang pertama kita membahas tentang men-skor. Dalam hal pekerjaan men-skor atau menentukan angka dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu pembantu menentukan jawaban yang benar disebut kunci jawaban. Yang kedua, membantu menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah disebut kunci scoring. Yang ketiga, membantu menentukan angka disebut pedoman penilaian. Keterangan dan penggunaannya dalam berbagai bentuk tes. Yang pertama ada kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk betul dan salah. Untuk jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda. Kunci jawaban dan kunci penilaian skor untuk tes bentuk jawaban singkat. Yang keempat, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan materi, topik, dan rincian. Kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk esai. Dan yang keenam, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk tugas. Perbedaan antara skor dan menilai. Skor adalah hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka dari setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Nilai adalah angka ubahan dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan normal atau acuan standar. Kita masuk ke dalam contoh. Skor maksimum yang diharapkan adalah 40. Siswa A memperoleh skor 24. Ini berarti bahwa siswa A menguasai dikalikan 100% dari tujuan atau 60% dari tujuan pelajaran. Dalam daftar nilai, maka siswa A ditulis mendapat nilai 60. Siswa B mendapat skor 36. Ini berarti bahwa siswa B menguasai dikali 100% dari tujuan atau 90% dari tujuan pelajaran. Dalam daftar ini, B dituliskan mendapat nilai 90. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Vina Novia Handayani. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Vina Novia Handayani, NPM 2017-13515155. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Mbak Dona, bahwa terdapat 2 pendekatan yang berlaku dalam penilaian hasil belajar, yaitu ada penilaian acuan normal atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Yang pertama mengenai penilaian acuan norma atau PAN, yaitu adalah sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai tingkat penguasaan pada kelompok tersebut, bahwa artinya pemberian nilai itu mengacu pada perolehan skor pada kelompok tersebut. Kemudian dalam penerapan sistem PAN itu ada 2 hal pokok yang harus ditetapkan, yaitu mengenai banyaknya siswa yang akan lulus dan penetapan batas lulus. Nah, terdapat 2 cara di dalam menentukan batas kelulusan. Antara lain itu cara pertama itu menetapkan terlebih dahulu jumlah yang diluluskan.
Misalnya, 75% dari seluruh peserta tes, kemudian skor tiap siswa disusun dan di-ranking sehingga akan diketemukan skor terendah. Nah, kemudian cara kedua dengan menggunakan data statistik yang terdapat dalam kurva normal dengan menggunakan nilai rata-rata dan simpangan baku sehingga akan diketemukan luas daerah kurva normal atau jumlah anak yang diluluskan itu berapa. Selanjutnya, yang kedua ada penilaian acuan patokan atau PAP, yakni bahwasanya model pendekatan penilaian yang mengacu pada suatu kriteria pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi PAP itu merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Bila mana siswa telah memenuhi patokan tersebut, maka dinyatakan berhasil. Tetapi bila siswa belum memenuhi patokan tersebut, maka dikatakan gagal atau belum menguasai bahan pembelajaran tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya nih, untuk dapat diterima sebagai calon tenaga pengajar di perguruan tinggi adalah IP-nya minimal 3 dan setiap calon harus lulus tes potensi akademik yang diadakan oleh lembaga yang bersangkutan. Nah, berdasarkan kriteria di atas, siapapun calon yang tidak memenuhi persyaratan di atas maka dinyatakan gagal dalam tes atau tidak diterima sebagai calon tenaga pengajar. Kemudian ada skala penilaian, itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada skala bebas, yang kedua ada skala 1 sampai 10, yang ketiga skala 1 sampai 100 dan yang keempat ada skala huruf. Demikian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya distribusi dan standar nilai. Yang pertama distribusi nilai. Distribusi nilai ini ada dua, yaitu distribusi nilai berdasarkan standar mutlak dan yang kedua distribusi nilai berdasarkan standar relatif. Untuk yang pertama, distribusi nilai berdasarkan standar mutlak yaitu meliputi pertama, pemberian skor terhadap siswa didasarkan atas pencapaian siswa terhadap tujuan yang ditentukan. Dan yang kedua, nilai diperoleh dengan mencari skor rata-rata langsung dari skor asal atau mentah. Yang kedua, distribusi nilai berdasarkan standar relatif, yaitu meliputi pertama, pemberian skor terhadap siswa sama seperti standar mutlak, yaitu berdasarkan atas pencapaian siswa terhadap tujuan yang ditentukan. Dan yang kedua, nilai diperoleh dengan cara A. Mengubah skor dari setiap ulangan lalu diambil rata-ratanya, atau dengan menjumlah skor tiap-tiap ulangan baru diubah ke nilai. Berikutnya adalah standar nilai. Untuk yang pertama, nilai standar berskala 9, yaitu rentangan atau skala nilai yang bergerak mulai dari 1 sampai dengan 9 seperti tabel berikut ini. Di sini ada tabel yang sebelah kiri rentangan nilai antara 1 sampai 9 dan sebelah kanan ada keterangannya. Jadi di sini kalau kategori tinggi yaitu untuk nilai 9, kategori di atas rata-rata nilai 7 dan 8, rata-rata nilai 4, 5, dan 6, di bawah rata-rata nilai 2 dan 3, dan kategori rendah yaitu nilai 1. Misalnya kita memiliki skor-skor seperti disebutkan dalam suatu ulangan, dengan mudah kita dapat tentukan 4% dari siswa mendapat nilai 9 itu berapa, selanjutnya 7% mendapat nilai 8, 12% mendapat nilai 7, 17% mendapat nilai 6, dan seterusnya. Berikutnya nilai standar berskala 11. Untuk skala ini yaitu skala nilai yang bergerak mulai dari nilai 0 sampai dengan 10. Standar nilai ini dikembangkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan UGM disesuaikan dengan sistem penilaian yang ada di Indonesia. Dengan standar ini, sistem penilaian membagi skala menjadi 11 golongan, yaitu angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, yang satu sama lain berjarak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pelasiri Sahajung dari kelompok 9 ingin membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya yang berjudul mengolah dan menilai. Jadi saya akan membacakan kesimpulan umumnya. Oke, yang pertama adalah men-skor.
Jadi men-skor itu ada 6 bagian. Yang pertama adalah kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk betul salah. Yang kedua, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda. Dan yang ketiga, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk jawab singkat. Dan yang keempat, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan. Dan yang kelima, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk esai. Dan yang keenam, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk tugas. Nah, selanjutnya adalah B, pemberian nilai. Nah, ada perbedaan antara skor dan nilai. Kita bahas skor. Skor adalah hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Sedangkan nilai adalah angka ubahan dari dengan menggunakan acuan tertentu, yaitu acuan normal atau acuan standar. Nah, selanjutnya adalah ada NOR referencet dan kriterion referencet. Jadi di sini ada perbedaan antara acuan kriteria dan acuan normal dan akan disajikan pada tabel. Jadi perbedaannya, yang pertama di kolom NOR referencet atau PAN, tujuan dinyatakan secara umum atau khusus. Nah, di kolom kriterion referencet PAP cenderung sangat khusus dan mendetail. Yang kedua, di kolom NOR mencakup rentangan hasil yang luas. Di kolom kriterion domain hasil atau aspek yang diukur terbatas. Yang ketiga, di kolom NOR item tipe memilih. Di kolom kriterion tidak bergantung pada item tipe memilih saja. Yang keempat, daya pembeda diperhatikan. Di kolom kriterion performance siswa lebih ditekankan. Yang kelima, di kelompok 0 menggunakan prosedur statistik. Di kolom kriterion tidak menggunakan prosedur statistik. Yang keenam, di kolom NOR baik untuk play mandelen sumatif. Di kolom kriterion cocok untuk formatif dan dia gonistik. Jadi itu dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan makalah ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.